Hai, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira, yang akan menemani kamu di beberapa platform yang bisa kamu tontonin. Kamu tuh bisa nontonin podcast ini di Instagram, Twitter, website, YouTube. Semuanya tuh sama di @partaiprindo. Terus kamu juga bisa nontonnya di RCTI Plus, okezone.com, inews.id, Sindo News juga bisa ya. Dan untuk sore hari ini spesial buat kamu millennials dan juga Gen Z yang kayaknya bercita-cita pengen kerja di sebuah hotel gitu ya. Apalagi hotel bintang 5 atau bintang 6 gitu bisa banget ya kamu nontonin podcast yang satu ini. Cita-cita berkarir di perhotelan, berikut tugas dan tips menjadi hotelier. Itu dia sebutannya ya. Dan sudah hadir di sini adalah seorang hotelier, beliau ini namanya adalah Nataliana. Selamat sore Kakak Natali. Selamat sore Kak. Jadi kan aku tuh kenal sama Natali gara-gara aku punya teman di hotelier juga gitu ya. Waktu itu sempat diundang juga di podcast Aksi Nyata. Terus kayaknya kalau dari bagian, kamu tuh sales ya? Iya, aku di bagian sales. salesnya kita belum ngobrol-ngobrol nih. Dan ini kan merupakan salah satu pekerjaan setelah kalau kamu tuh kuliahnya kalau di Bandung tuh ada Hand and High, Betul, kan perhotelan. iya. Kalau di Jakarta apa yang terkenal? Di Jakarta ada STP Trisakti. STP Trisakti, Iya, ada bener. Podomoro University juga. Dulu kamu kuliah di mana? Aku di Podomoro University. Oh, Podomoro. Iya. Anak orang kaya dong. Waduh, dalam mau Iya sih. kan? Podomoro. Aku punya teman soalnya di Podomoro tapi dia lebih ke masak. Oh iya, Apa bilangnya kuliner ya? iya. Jurusan Sebenarnya apa? jurusan aku juga. Oh, Terus gitu. nanti dibagi lagi jadi 3. Apa sih jurusannya? Aku kurang mengenal deh kalau di perhotelan kayak gitu. Jadi tuh majornya aku ambil hotel bisnis program kan. Oke. Lalu nanti di semester 5 kita dipecah lagi tuh Kak jadi 3. Ada business management untuk hotelnya, ada culinary dan ada MICE. Mais apa? MICE itu meeting, convention and event. Oh, dia yang ngurusin event nyari-nyari Betul. talent lah gitu ya buat event ya. Oh Iya. gitu. Kamu di bagian? Nah aku yang di hotel bisnis programnya, Oke. yang di manajemennya. Oke. Iya. Terus tadi ada sebutan hotelier. Iya. Kalau ngobrol sama orang Sunda ya kan, jatuhnya hotel pusing artinya gitu kan. Tapi sebenarnya arti sesungguhnya dari hotelier, dibaca dari hotelier itu apa Iya sih? hotelier. Itu tuh orangnya. Oh. Jadi aku yang bekerja di bidang hospitality itu disebutnya hotelier gitu. Oke, hotelier ya, bukan hotelier. Wah, aduh salah nih. Tapi tugasnya juga macam-macam ya. Betul. Dan hotelier ini kan terbagi-bagi lagi nih. Kayak misalnya marketing, sales, terus pokoknya semua yang berkaitan dengan pekerjaan di hotel itu semua dibilangnya petugas karyawannya dibilang hotelier gitu. Betul. Oke, nah tugas kamu adalah untuk Nah, aku jualan. betul. Oke. Jualan. Jualan gimana nih maksudnya? Jualan kamarnya atau jualan fasilitas yang ada di hotelnya atau gimana? Semuanya yang di hotel yang bisa dijual. Enggak, sama enggak. isinya? Maksudnya kamarnya, meeting Oke. roomnya, gitu. Kalau untuk fasilitas sih semua sudah include ya Kak, udah include di kamar. Jadi main yang untuk dijual sih cuma meeting room sama roomnya aja. Oh, kalau promo yang ada di hotel itu biasanya kerjaan siapa? Promo itu part of sales dan marketing. Oh, jadi ada kaitannya sama sales kolaborasi, juga. betul. Oke, kolaborasi ya. Promo sama ini biasanya kalau hotel tuh selalu rame ketika mereka mau Natal, Betul. Lebaran, Gongsi Facai, Imlek dan segala Iya. macam. Itu juga kerjaan sales dan marketing ya? Betul, jadi biasanya sekitar sebulan sebelum seasonal event itu kita udah bikin tuh meeting dulu. Kira-kira kita mau bundling package apa nih? Misalkan stay 3 hari 2 malam, Iya. special price gitu-gitu. Dapat makan malam sekaligus acara biasanya Iya, gitu ya? bisa juga. Oh. Contoh yang paling banyak biasanya Valentine biasa include sama candlelight dinner misalkan, Iya. ya package-package kayak gitu sih. Dinner plus dapat kamar juga. Betul. Buat suami istri ya? Iya. Ya kan? Suami Iya istri dong. ya. Ketawa loh langsung. Panitia kita langsung ketawa. Gak mau banget dibilang panitia. Ya benar-benar itu kan buat yang suami istri Iya, aja. Maksudnya buat benar. yang pasangan belum menikah ya dinner aja cukup. Dinnernya aja, candlelight Iya kan? dinnernya aja. Selama ini nggak usah dijawab. Nggak usah dibahas. Gak usah dibahas. Tapi kalau ngomongin event di setiap hotel kan aku MC juga ya. Dan aku tuh sering dipanggil untuk nge-MC-in event A, B di hotel manapun gitu kan. Dan kita kan suka lihat nih, oh hotel ini punya konsep oke nih. Atau tiba-tiba pernah tuh aku datang ke
acara ketika aku nge-MC, terus dia dekornya ya udah simple aja semau dia gitu. Nah pasti kan kalian punya racikan yang wah bikin pusing kepala bisa sampai meeting sampai tengah malam tuh kan. Iya. Pasti kan kalian banding-bandingin dulu tuh. Misalnya hotel ini bikin ini, hotel A bikin ini, hotel B bikin ini gitu. Ribet gak? Susah gak untuk membuat konsep sebelum seasonal event itu? Sebenarnya susah sih. Pertama harus compare dulu nih sama kompetitor. Ini Kira-kira kalian mereka bikin datang apa? atau gimana ke hotel lain? Enggak sih, biasa jadi mystery guest. Kita telepon-telepon aja. Iya, iya. Biar tahu kayak kompetitor lagi ngadain promo apa nih. Kadang Wah, ini mereka dibocorin nih. Oh iya. Oh, berarti hotel lain juga kayak gitu ngelakuinnya sama. Iya, biasanya gitu sih. Sama kita benchmark tahun lalu, kita review yang tahun lalu gimana. Kalau misalkan yang tahun lalu production ya kurang lebih kita akan refresh promo yang tahun lalu gitu. Itu secara omset lebih menguntungkan gak sih ketika seasonal event itu? Sebenarnya malah enggak loh. Oh gitu? Karena bundlingnya banyak banget kan, benefitnya ditambahin sebenarnya. Jadi bisa dibilang sih nggak terlalu tinggi ya omset. Iya. Meskipun mungkin eventnya ya itu yang kayak tadi misalnya lebaran atau tahun baru, karena kan biasa setahu aku kalau harga kamar justru lebih mahal. Justru kalau seasonal. lebih mahal bener, tapi itu di hari H-nya aja biasanya yang lebih mahal. Sebelum dan setelahnya enggak kok, normal. Oh, tapi apa namanya kalau kita ngomonginnya omset nggak begitu ya ternyata. Oh, baru tahu loh. Karena benefitnya banyak banget itu. Oh, iya karena bundling tadi Bener. ya. Makanya sebenarnya banyak hotel yang kayak gitu tuh tujuannya adalah untuk ya udah awareness aja, bener gak? Emang awareness aja ya. Makanya ngambil bintang tamu yang gede banget atau mungkin ya talent-talent lain yang bisa ngangkat si nama hotelnya mungkin seperti itu ya. Oke. Sama biasa kalau di seasonal gitu kita cari volume juga sih. Oh iya. Supaya orang juga nyobain dulu deh. Ya kan kayak ngasih ini kayak ngasih tester. Iya. Ya kan bener. dengan harga yang lebih murah. Supaya tahu mungkin kualitas hotelnya seperti apa. Betul. Oke. Nah, terus tadi kan di awal kita sempat ngomongin pendidikannya ya. Kayak ya itu dia tadi misalnya Podomoro University atau NHI atau kuliah-kuliah lain, tempat kuliah lainnya yang berhubungan dengan perhotelan dan juga kulineri gitu seperti itu ya. Tapi pertanyaannya, kalau kuliahnya enggak di perhotelan, apakah bisa kerja di hotel gitu? Sebenarnya cukup tricky nih ya pertanyaannya ya. Kan? Nanti, karena biasanya kalau kita ngomongin yang umum aja nih, misalnya aku nih sekarang pekerjaannya menjadi host. Tapi aku kuliah nggak di ini kok, nggak di komunikasi kok. Aku kuliah sastra Inggris, jadi kayak nggak nyambung sebenarnya. Ya nyambung dikit lah. Cuman kalau hotel nih kayaknya agak gimana ya, harus ada pengetahuannya terlebih dahulu kan sebenarnya. Kalau ini sebenarnya bisa, cuma biasanya masuknya nggak bisa langsung. Kalau aku kan sekarang udah di back office ya Kak. Mungkin nanti akan dioperasional dulu. Jadi mereka akan paham dulu operasional hotel seperti apa, pelajarin dulu sekitar mungkin 1-3 tahun kali ya, biar paham dulu, nanti baru pelan-pelan naik ke departemen-departemen yang sekiranya udah bisa nih, dia udah paham, ada pemahamannya gitu. Oh berarti sebenarnya bisa-bisa aja. Sebenarnya bisa, cuma tidak dari bisa betul dari nol dan tidak bisa spesifik di departemen yang dipengenin gitu. Iya, ya nggak apa-apa. Yang penting berarti ada jenjang karirnya ya. Ada bisa. change-nya. Tenang ya. Kalau sekarang millennials mungkin atau Gen Z udah nggak apa namanya, ya udah keburu masuk fisika gitu. Iya, waduh. Terus tiba-tiba pengen jadi hotelier, bisa aja kan? Bisa, boleh. Jadi hotel deh, keren jadi hotel gitu ya bisa aja. Apalagi cewek-cewek kan, kalau kita lihat nih hotelier itu keren-keren banget. Kayak lihat dong penampilan pakai dress. Coba sangat jauh sekali dengan aku ya kan, yang sangat tomboy ini. So aku kadang suka kepikiran, aduh lucu ya kalau jadi hotelier gitu. Ngomongin teman kita yang satu itu ya, ini rambutnya diwarna, bebas ya. Iya, kalau di back office sih sebenarnya bebas. Terus saya pakai stocking, pakai rok span gitu, blazer keren banget gitu kayaknya gitu kan, yang ternyata memang ya nggak segampang itu juga untuk menjadi seorang hotelier gitu ya. Nah ini ada sebuah artikel juga yang bilang kalau seorang hotelier juga memimpin operasional banyak sekali nih ya Sobat Aksi Nyata, seperti manajemen keuangan, mengatur fasilitas dan kenyamanan hotel, dan juga pemasaran dan lainnya untuk kepentingan bisnis hotel secara luas. Pusing sih sebenarnya kalau dibayangin ya. Cara membuat strategi pemasaran hotel kalau menurut kamu gimana? Strategi untuk sampai saat ini yang paling rame ya Kak, paling rame tuh masih dari online travel agent. Oke, kenapa tuh? Karena paling simpelnya misalkan Kalaras nih mau jalan-jalan ke Bandung, search dong misalkan ya di Traveloka, search Bandung, nanti langsung keluar kan hotelnya mana aja. Pasir Kaliki. Iya, Pasir Kaliki. Iya.
Karena mostly Jakarta masih leisure sih, leisure dan bisnis. Oh, bedanya apa tuh? Leisure itu misalkan orang dari luar kota, contohnya misalkan dari Bandung mau ke Jakarta untuk bekerja, itu masuknya bisnis. Kalau yang leisure misalkan liburan, iya benar. Orang dari luar kota mau liburan ke Jakarta gitu. Itu persentasenya mirip sih 11-12 leisure dan bisnis itu. Jadi online travel agent masih jadi platform yang cukup memberikan volume yang tinggi sih. Oh gitu. Tapi memang iya loh. Sekarang aku kalau mau check in booking hotel, aku pasti pakai online travel agent. Udah jarang banget kayaknya orang telepon langsung ke hotel. Iya, direct booking tuh sebenarnya cukup jarang kalau untuk leisure ya. Kalau untuk bisnis ada misalkan corporate meeting, government meeting itu baru deh direct. Gitu. Tapi ini bocoran dari hoteliernya langsung ya. Lebih untung mana kita booking lewat online travel agent atau langsung telepon ke hotelnya? Kalau dari sisi tamu, sebenarnya tuh 11-12 sih Kak. Kalau online travel agent kan biasa ada kumpulin poin gitu-gitu kan. Kalau direct booking sebenarnya rate-nya mirip sebenarnya. Karena kita tuh nggak pernah masang harga yang bisa dibilang tuh terlalu jauh sama online travel agent karena nanti mereka akan membandingkan kan pasti. Gitu, ya. Tapi kalau dari sisi hotelnya sendiri itu lebih menguntungkan direct booking. Oh gitu. Betul. Kalau dari sisi hotel ya. Kalau dari hotelnya ya karena kan namanya online travel agent juga mereka punya bisnis. Betul. Ya kan. Pasti ada keuntungan juga yang mereka ambil di situ. Nah, berarti menjadi seorang hotelier sudah berapa lama nih, Natalie? Aku udah 2 tahun. 2 tahun. Udah lulus 2 tahun, berarti langsung kerja nih? Langsung kerja. Alhamdulillah, puji Tuhan, ternyata bisa langsung bekerja gitu. Apa selama 2 tahun ini yang pernah jadi problem kamu, entah itu mungkin sama online travel agent, sama tamu, atau mungkin sama atasan? Coba bocorin dong. Kalau sama tim sendiri so far ya nggak ada nih. Karena biasanya tim sales tuh solid kan ya. Iya sih, di mana-mana gitu. Tim sales biasa di mana-mana solid. Cuma paling sama departemen lain nih biasanya yang agak kadang ada cekcok. Soalnya kan sales itu harus mempertemukan kebutuhan pihak hotel dan pihak tamu kan. Kayak tamu pengennya apa kita sampein lah ke tim operasional. Nah kadang itu yang cukup menantang karena kadang kan tamu requestnya macem-macem mendadak ya. Betul. Misalnya mau acara ulang tahun pakai seragam SMA, pengen dekornya dong tolong gitu misalnya. Terus rata-rata kan biasa di dalam unit hotel nggak boleh nempel-nempel dekor yang gitu-gitulah kayak Mbak kok nggak bisa sih kita cuma bawa balon doang kok. Mbak kok nggak bisa sih kita bawa ini doang. Itu kan balik lagi ke rules hotel ya. Kita takut ada nanti merusak dinding kan? Iya, furniture lah ya. Furniture atau apa ganti semuanya nanti gitu. Kalian yang tanggung jawab kan? Iya. Aduh, rugi dong. Itu dia. Oke, berarti itu beberapa masalah hotelier ini gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin persaingan hotel bukan sesama hotel di Indonesia ya, tapi hotel di luar negeri sana dan khususnya SDM, ya kan? Gimana? Bisa nggak menurut kamu nih ke depannya hotel-hotel di Indonesia ini bersaing dengan hotel-hotel yang ada di luar negeri sana? Kalau menurut aku bisa banget sih Kak. Soalnya orang Indonesia itu basicnya semuanya ramah. Yes. Iya ramah banget. Terus ya humble lah. Beda. Itu SOP kan? Iya bener SOP-nya hotel. Cuma di luar itu untuk dibandingin sama orang luar negeri ya mereka mungkin ada SOP untuk ramah juga. Tapi nggak akan seramah sama orang Indonesia gitu. Jadi dari attitude juga sih. Orang Indonesia itu udah oke banget menurut aku dibandingin. Jangan-jangan kita kalau jalan-jalan ke luar negeri datang ke hotelnya malah lebih ramah kitanya dibanding petugas hotelnya. Bener, ya kan? Apalagi ketemu sama security-nya takut. Kalau gitu terakhir deh Natalie, tips jitu ya. Kalau sekarang generasi milenial atau Gen Z yang sedang menyaksikan itu kepengen menjadi seorang hotelier. Harus apa dulu nih kita silahkan. Kalau menurut aku nih ya. Pertama itu attitude karena gimana pun hotelier itu serve-nya people. Kita bukan ngomong sama barang tapi kita take care orang. Sedangkan orang tuh kan berbagai macam ya Kak sifatnya gitu-gitu. Jadi attitude sih pertama. Jadi kalau mau sorry to say misalkan produk hotelnya atau yang dijualnya sejelek apapun tapi kalau orangnya baik dia pasti akan enak ngobrol juga. Pertama itu. Kedua language cukup penting kayak
bisa beberapa bahasa selain bahasa Indonesia itu plus point juga sih. Iyalah, karena kan kebanyakan juga kalau apalagi di Jakarta, udah berapa banyak tamu bule yang udah kamu Betul. handle, ya kan? Ya berarti itu sebenarnya basic ya, cuman memang Basicnya harus itu. dilatih dari sekarang Betul. supaya nantinya bisa kebiasa. Karena kan tidak menutup kemungkinan kamu misalnya terpilih misalnya dapat nih kerjaan di sebuah hotel, tapi dari awal attitude-nya udah kelihatan jelek, ya bisa di-cut gitu aja kan? Benar. Ya kan? Nah, ini juga berkaitan dengan Partai Perindo nih yang punya campaign aksi nyata yang tentunya ini juga relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi kalau teman-teman pengen gabung bersama Partai Perindo, kamu tinggal join aja di website yang ada di bawah sini di www.partaiperindo.com atau bisa langsung scan barcode yang ada di sini kalau kamu pengen download aplikasi Partai Perindo ya. Natali, thank you banget udah mampir ke podcast Aksi Nyata. Ini merupakan sebuah wawasan baru nih buat milenial dan juga Gen Z yang kepengen dan penasaran pekerjaan hotelier itu apa sih gitu. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Dera pamit dulu. Kita ketemuan di episode selanjutnya. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tegak untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan